Sahabat sekalian, ini adalah perjalanan umroh kami. Saat ini kami sedang menuju bandara. Kami ingin datang lebih awal supaya nanti kami bisa mempersiapkan dan bisa bertemu dengan pembimbing kami. Sahabat sekalian, untuk saat ini semua penerbangan internasional sudah berada di Bandara 3 Soekarno-Hatta. Alhamdulillah, kami sudah sampai. Wah, ternyata sebagian besar jamaah sudah pada sampai dan sudah menunggu. Ya Allah, kirain saya adalah yang pertama. Ternyata hampir dan termasuk yang paling akhir datangnya. Wah, luar biasa semangatnya ya. Baik sahabat semuanya, perlu kita pahami bahwasanya supaya kita tidak ditunggu, lebih baik kita menunggu. Kenapa? Karena kita akan aman dari semuanya. Jikalau nanti tiba-tiba paspor kita bermasalah atau ada sesuatu yang menyebabkan perlu kita berkomunikasi dengan pembimbing kita, atau kita belum kenal dengan sahabat-sahabat yang berangkat bersama kita bisa berkenalan terlebih dahulu ya. Jangan khawatir dan jangan cepat bosanan. Kenapa? Karena ketika kita menunggu, kita bisa melakukan apapun. Kita bisa beristirahat, kita bisa foto-foto, ataupun kita bisa menghibur sahabat-sahabat kita yang lain jikalau kita memang memiliki kelebihan ya sahabat sekalian. Nah, kemudian ketika kita menunggu, beberapa hal juga yang harus kita perhatikan. Pastikan ya ketika kita datang, kopernya kita serahkan kepada petugas yang memang mengumpulkan koper dan sebagainya, karena di situ pun kita akan mendapatkan apa yang harus menjadi hak kita. Di antaranya adalah ada ID card, kemudian SAL, buku panduan ya. Oke. Nah, dan kita pun masih bisa bercengkrama dengan family kita. Nah, itu kan sahabat, kita bisa ambil foto dengan orang-orang yang berangkat dengan kita, ya kan? Nah, pun kita juga bisa saling kenal satu dengan yang lainnya, ya. Pastikan kita datangi, kita tanya dari mana, namanya siapa, untuk apa? Untuk memudahkan perjalanan kita. Karena dengan kita kenal, maka akan muncullah sayangnya, kemudian juga akan saling membantu. Tapi terkadang kebanyakan kalau kita berangkat dan kita tidak kenal satu dengan yang lainnya, banyak cueknya ketimbang kita akan tersenyum bersama, atau ketika ada sesuatu kita pun enggan untuk bertanya. Oleh karenanya, pastikan sahabat semuanya ya kita kenal dengan orang yang berangkat bersama kita ketika kita umroh. Oke sahabat semuanya. Kembali kami ingatkan juga bahwasanya pastikan koper kita ya itu tertulis nama kita. Kenapa? Karena nanti ketika kita check in itu kopernya harus sesuai dengan kita. Kalau tidak, dia akan berisiko jikalau tiba-tiba koper kita ketinggalan. Nah, itu akan menjadi masalah buat kita semuanya. Oleh karena itu, pastikan koper kita itu ada namanya dan sesuai nama kita ya. Jangan cuma nama panggilan, misalkan namanya Siti Maisaroh, dipanggil di kopernya cuma Siti. Nah, itu nanti berisiko buat kita semuanya ya. Oke sahabat semuanya. Nah, dan juga tadi kita sudah sampaikan kita akan mendapatkan apa yang harus kita dapati. Di antaranya adalah ID card, dan juga paspor kita akan dikembalikan karena sebelumnya paspor itu digunakan untuk check in ya kan. Nanti akan dibagikan yaitu berupa paspor kita dan juga boarding pass. Kalau kita itu transit, maka kita akan mendapatkan 2 boarding pass. Boarding passnya itu adalah boarding pass dari Jakarta ke tempat kita transit, kemudian sampailah pada tujuan kita, apakah itu Jeddah atau Madinah. Sahabat semuanya, kebetulan saat ini perjalanan kami adalah transit Malaysia, karena memang kita menggunakan Malaysia Airlines. Jadi kami mendapatkan boarding pass Jakarta Malaysia atau Kuala Lumpur, kemudian Kuala Lumpur Jeddah, karena memang kita menuju Jeddah, yang kemudian nanti dari Jeddah kami akan ke Madinah dulu, tidak umroh dulu ya. Supaya apa? Supaya kami juga bisa beristirahat, kemudian kami berziarah ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Begitu sahabat, yuk kita lihat lagi yuk bagaimana proses ketika berada di bandara, ya kan tuh. Kopernya ditata dengan rapi, kemudian juga dicek semuanya oleh pembimbing ibadah atau tour leader, ya kan? Apa saja yang memang harus dipersiapkan, ya? Apakah semuanya sudah mendapatkan hak atau belum? Kenapa? Karena ID card ini sangat penting. Pentingnya adalah ini sebagai pengganti identitas kita di sana nanti, karena paspor semuanya itu akan dikumpulkan, ya, dan kita tidak memegangnya. Nah, ID card inilah yang menjadi identitas kita. Kemudian yang kedua, SAL. SAL ini kenapa sih kok penting? Karena SAL ini digunakan dan untuk mengenali kita bahwasanya perjalanan kita adalah grup, dan kita pastinya tahu, ya kan, bahwasanya itu adalah grup yang berangkat dengan kita semuanya. Oh iya sahabat semuanya, ini juga penting. Apa itu? Batik. Wah, kenapa? Ini juga merupakan ciri khas, ya, orang Indonesia ketika umroh ataupun haji. Batik ini akan menunjukkan identitas, ya kan, dari travel mana dan keberangkatan dari mana. Nah, ya pastikan ya kita pakai batik ataupun seragam yang disepakati oleh travel yang kita gunakan untuk umroh. Sahabat sekalian, nanti pun ketika kita berada di bandara, kita akan mendapatkan kembali teknis perjalanan kita dari Soekarno-Hatta sampai nanti kita di tempat transit, dan kemudian proses perjalanan kita di tempat transit sampai ke tempat tujuan kita. Nah, pastikan sahabat semuanya, ya, semua barang-barang yang kita bawa kemudian dalam pesawat itu tidak ada barang-barang terlarang, karena hal tersebut nanti akan menghambat perjalanan kita. Apa aja sih yang dilarang? Oke, tapi kita dengarkan dulu ya tausiah dari pembimbing ibadah ini. Kalaulah nanti ada cobaan, ada kendala, ambil hikmah itu semua. Nanti kita ngantri di imigrasi Saudi. Kalau ngantri, sabar. Kalau nanti lama, lagi basma atau basma, nih jempol, sidik jari basma. Kalau nggak bisa kedeteksi, lama nungguin di situ, sabar. Sabar, kita renungkan. Di pagi hari ini kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan perjalanan ibadah umrah kita kali ini Allah ridhoi, Allah restui, Allah beri kemudahan, Allah beri kelancaran, Allah beri kesehatan, Allah beri panjang umur, Allah beri kekuatan, Allah beri kesabaran, Allah beri kesabaran, Allah beri kesabaran, dan tentunya kita termasuk orang-orang yang muttaqin, dan tentunya orang yang bisa menjalankan perintah Allah. Ya, setelah kita briefing, kemudian kita berdoa, maka akan dibagikan paspor, dan juga di situ ada boarding pass. Pastikan kita jaga betul-betul paspornya, tidak boleh hilang, karena paspor ini nanti akan kita gunakan untuk naik pesawat, untuk masuk ke negara orang lain, dan juga boarding passnya kita jaga baik-baik juga supaya juga nanti tidak menghambat perjalanan kita. Karena kalau nanti hilang, pasti kita akan cetak lagi tuh di tempat kita transit, ya kan? Nah, ini yang paling seru nih sahabat. Kita bersama-sama akan foto bareng, dan di situ kita sambil menyatukan kata, ya kan, sesuai dengan instruksi travel masing-masing. Dan kebetulan ini berangkat bersama Arayan, jadi semangatnya adalah semangat travel Arayan. Arayan, jangan mantap, Nah, sahabat semuanya, setelah kita selesai check-in, kemudian juga kita telah salam-salaman dengan keluarga, maka selanjutnya kita akan menuju ke ruang tunggu, ya. Untuk kita sampai ke ruang tunggu ataupun kita boarding, maka kita melewati imigrasi. Nah, ketika di imigrasi ini perlu kita catat bahwasanya pastikan barang-barang yang kita bawa tidak terdapat barang-barang terlarang, ya. Nanti ketika kita masuk ke X-ray pengecekan, ya kan, sabuk harus dilepas, kemudian juga tas juga harus melewati X-ray. Kemudian juga sahabat semuanya, setelah proses itu semuanya kita lewati, maka kita
kita akan stempel imigrasi keluar ya ke tempat negara tujuan kita semuanya. Jadi pastikan yang ada di tangan kita itu adalah paspor dan boarding pass. Tapi sebelum melewati X-ray tersebut, masukkan semua paspor kita, boarding pass kita di tas tenteng yang diberikan dari travel atau tas tenteng yang memang kita bawa sendiri. Nah, ya sahabat semuanya, supaya apa? Supaya aman. Kemudian barang-barang berharga semuanya nggak usah dibawalah ya, seperti cincin, kalung, gelang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena juga pun kita mau umroh kok, nggak mau kondangan ataupun yang lainnya. Nah, ini penting sahabat semuanya. Alhamdulillah sahabat semuanya, akhirnya pun kami sampai di Bandara Kuala Lumpur. Sahabat semuanya, perlu diperhatikan ketika kita sampai di Bandara Kuala Lumpur, tidak langsung sampai ke terminal internasional, tapi kita akan berpindah dari terminal di mana kita sampai, kemudian akan menaiki kereta, kemudian kita akan menuju ke terminal internasionalnya. Nah, jadi pastikan buat sahabat semuanya ya, kita selalu bersama dengan rombongan. Nah, kenapa? Karena cukup lumayan tuh jaraknya ya. Nah, kemudian lihat sahabat-sahabat kita yang lainnya ya, seragam dan sebagainya. Ya, kalau seandainya nanti ya, kita tidak inginkan juga sih sebenarnya kita terlambat ataupun kita ketinggalan, lihat saja papan informasi ya kan, dimana kita harus boardingnya ya kan. Kenapa? Karena memang lumayan juga, lumayan luas ya kan? Nanti kita bingung, akhirnya pun karena bingung akhirnya menyalahkan satu dengan yang lainnya. Gak perlu seperti itu ya sahabat semuanya. Sahabat semuanya, kita sudah sampai nih di Jeddah. Masya Allah ya, setelah perjalanan yang luar biasa dari Kuala Lumpur sampai Jeddah. Alhamdulillah, istirahat pun masih bisa kita lakukan di atas pesawat ya. Nah, kemudian sampainya di sini pastikan kita semuanya harus mengambil koper kita. Walaupun memang travel menyampaikan nanti ada porter di sana, tetapi lagi-lagi dari conveyor sampai ke X-ray tidak boleh diambil oleh porter untuk saat ini, dan itu adalah peraturan terbaru ya. Jadi kita membawanya dari conveyor sampai ke X-ray. Nah, dari situ baru nanti porter akan membawa koper-koper kita menuju bis yang akan membawa kita dari Jeddah menuju ke Madinah, atau membawa kita dari Jeddah ke Mekah. Nah, inilah sahabat semuanya suasana terminal atau bandara Jeddah ya. Oke sahabat semuanya, ikuti terus ya, dan pastikan subscribe, like, komen, dan boleh kok di-share ya kan, gratis nge-share-nya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat semuanya yang mau umroh. Assalamu alayka sayyidal anbiya. Assalamu alayka. Assalamu alayka atqal atqiya. Assalamu alayka. Assalamu alayka Taha ya tabibi. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya miski wa tibi. Allah, 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 Allah. Assalamu alayka sayyidal anbiya.
اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلاة عليه. النبي من حاضر النبي خير البشر من لنا له Alhamdulillah kita telah sampai di Madinah di Hotel Sultan. النبي من حاضر النبي خير البشر من لنا له قمر ونزل سلم عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلاة عليه. النبي من حاضر النبي خير البشر من لنا له قمر ونزل سلم عليه. النبي من حاضر النبي خير البشر من لنا له قمر ونزل سلم عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. Nah, sahabat semuanya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala kunci cuma sayyidina satu, Muhammad ya. wa ala Tidak ali dua, ada sayyidina dua, Muhammad. dua kali. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Sofatullah. Sahabat semuanya, kita akhirnya pun sampai di Madinah. Nah, kita kebetulan menginap selama di Madinah yaitu 3 malam itu di Hotel Surfah, ya, Al Ansor New Surfah. Jaraknya insya Allah nggak terlalu jauh. Nah, sahabat semuanya, perlu kita perhatikan bahwasanya di sini ya kita akan diberikan kunci ya untuk check in. Nah, yang perlu kita pahami adalah ketika kita itu satu orang berdua maka kuncinya satu. Satu orang bertiga pun sama kuncinya satu. Satu kamar berempat sama kuncinya satu. Memang agak sedikit berbeda ketika kita berada di bintang 5. Kalau bintang 5 biasanya itu diberikan 2, tapi kalau untuk bintang 3 ini biasanya diberikan 1 kunci saja. Nah, sahabat semuanya, lagi-lagi bahwasanya ketika kita berempat, bertiga atau berdua itu ketika kita satu kamar berdua bukan ranjangnya terkadang itu isinya 4 atau kadang-kadang 3. Nah, kenapa? Karena yang dihitung itu bukan ranjangnya tetapi orangnya, ya. Nah, setelah itu insya Allah koper-koper semuanya akan dibawa ke atas oleh billboy yang kemudian nanti akan didistribusikan ke kamar Bapak Ibu masing-masing. Atau jikalau Bapak Ibu semuanya ingin cepat kopernya sampai di depan kamarnya masing-masing, boleh diambil sendiri. Ya, kenapa? Karena memang koper tersebut di dropnya di depan lift, ya, sesuai dengan sesuai dengan lantai masing-masing. Saya 550 saya. 550. السلام عليك السلام
زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك يا مسكين وطيبي الله 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 السلام عليك زين الأنبياء